Baru-baru ini polisi berhasil mengungkap jaringan penyelundupan senjata api untuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Kasus operasi penggagalan penyelundupan senjata api untuk KKB Papua ini merupakan hasil pengungkapan dari 3 wilayah, yakni Polda Papua, Polda Jawa Timur, dan juga Polda Yogyakarta. Polisi pun berhasil menangkap 4 orang tersangka di Bojonegoro, Jawa Timur yang merupakan pembuat dan penyuplai senpi tersebut. Dan Tribuners, berikut sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum. Teguh Wiono, warga Bojonegoro, dan 2 temannya memproduksi senjata api untuk KKB Papua berawal dari autodidak. Polda Jawa Timur menegaskan pembuatan senjata api serta suplai amunisi yang diperuntukkan bagi anggota KKB Papua tersebut masuk dalam tindakan ilegal. Teguh Wiono berperan sebagai pemasok dan distributor senjata api. Lalu Polda Jawa Timur juga menangkap Muhammad Kamaludin, warga Sukosewu, Bojonegoro, yang bertugas sebagai operator mesin perakitan senjata api. Sementara itu Pujiono, warga Jatirogo Tuban, turut diamankan karena membuat popor senjata di perumahan Kalianyar Citra Modern Bojonegoro bersama Kamaludin dan Teguh. Ketiga tersangka membuat senjata api dengan belajar sendiri karena suka bongkar pasang senjata angin. Keterangan ini disampaikan oleh Direskrimum Polda Jawa Timur Kombes Farman pada Selasa 11 Maret 2023. Senjata api yang dibuat oleh ketiga tersangka berstandar militer, yakni jenis rakitan SS1 dan sniper. Sementara itu amunisi yang ikut disuplai dibuat oleh salah satu pabrik dan masih diselidiki oleh Polda Jawa Timur. Polda Jatim pun menegaskan pembuatan senjata api serta suplai amunisi yang diperuntukkan bagi anggota KKB Papua tersebut masuk dalam tindakan ilegal. 3 tersangka yang terlibat dalam penyelundupan senjata api untuk KKB Papua yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terancam hukuman mati. Penangkapan ini merupakan hasil kerjasama antara Polda Jawa Timur, Polda Papua, dan juga Polda DIY. Sebanyak 6 tersangka telah diamankan dalam operasi ini, di mana 3 diantaranya adalah warga asal Jawa Timur. Di antara mereka, Teguh Wiono dari Bojonegoro berperan sebagai pemasok dan distributor senjata api. Selain itu, Muhammad Kamaludin yang juga berasal dari Sukosewu, Bojonegoro ditangkap sebagai operator mesin perakitan senjata api. Kemudian Pujiono, warga Jatirogo Tuban, turut diamankan karena terlibat dalam pembuatan popor senjata bersama Kamaludin. Ketiga tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara paling lama 20 tahun. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto pada Selasa 11 Maret memaparkan bahwa pasal ini mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api secara ilegal oleh warga sipil. Dalam operasi ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti termasuk 982 butir amunisi berbagai ukuran, perangkat untuk merakit senjata, sebuah mobil pickup jenis Suzuki, serta 5 senjata api rakitan dengan 2 panjang dan 3 pendek. Berdasarkan penyelidikan, Teguh dan Kamaludin diketahui telah merakit senjata yang diperuntukkan bagi operasi KKB Papua yang didanai oleh Yuni Enumbi, seorang mantan anggota TNI Kodam 18 Kasuari. Senjata api yang dirakit Teguh dan rekan-rekannya ini merupakan jenis yang dapat digunakan dalam operasi militer. Yuni Enumbi, mantan anggota TNI Kodim 18 Kasuari, diketahui pernah mengunjungi Bojonegoro guna melihat proses pembuatan senjata api yang dipesan untuk KKB Papua. Senjata api dan amunisi yang dipesan ini dibuat di sebuah rumah di perumahan Kalianyar Citra Modern, Bojonegoro, Jawa Timur. Yuni Enumbi dan Eko Sugiono, juga mantan anggota TNI, adalah 2 dari 6 tersangka yang ditangkap Polda Papua atas kasus penyelundupan senjata api ke KKB Papua. Keduanya merupakan mantan anggota pecatan TNI yang pernah bertugas di Kodim 18 Kasuari. Senjata api dan amunisi yang dipesan oleh Yuni dan Eko ini dibuat di sebuah rumah di perumahan Kalianyar Citra Modern, Bojonegoro. Yuni Enumbi sebagai pemesan pernah meninjau langsung lokasi pembuatan senjata api tersebut.
Puluhan senjata api dan ratusan butir amunisi berbagai ukuran yang dipesan serta dibeli oleh Yuni dan Eko ini dibuat di perumahan Kalianyar Citra Modern Blok 03 nomor 1 Kabupaten Bojonegoro. Sebagai pemesan dan pembeli, Yuni pernah meninjau langsung ke lokasi pembuatan senpi ini di Bojonegoro. Informasi tersebut disampaikan oleh Direskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Farman Selasa 11 Maret 2025. Produksi ini melibatkan 3 orang dengan Teguh Wiono warga Bojonegoro sebagai pemasok dan distributor senjata api, lalu Muhammad Kamaludin warga Sukosewu sebagai operator mesin perakitan senjata api, sementara Pujono warga Jatirogo Tuban membuat popor senjata. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur setelah rumah produksi senjata api tersebut dilakukan penggerebekan. Sementara itu diketahui Adi Pamungkas, seorang satpam di Sleman, Yogyakarta, turut diamankan kepolisian dalam kasus ini. Penangkapan tersebut merupakan rangkaian untuk menggagalkan penyelundupan senjata api yang disuplai ke kelompok kriminal bersenjata Papua. Tribuners, itulah sejumlah fakta yang berhasil kami rangkum. Terima kasih telah menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini. Saya Alin pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.